Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saatnya malam hari ini kita kembali merenungkan Dafar Elohim atau firman Tuhan, lanjutan dari sebelumnya, yaitu kitab Bamidbar atau Bilangan. Kita masuk pasal yang ke-11. Judul atau temanya Bani Israel mengeluh. Itu dari Alkitab bahasa Indonesia Lugas, ya. Di dalam TB judulnya Api Tuhan. Nah, Api Tuhan dan bangsa Israel mengeluh. Dampak dari mengeluh maka timbul api Tuhan. Mari seperti biasa kita akan baca 5 ayat. Saya akan mulai dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika bangsa itu bersungut-sungut, hal itu jahat di telinga Bapa Yahweh. Begitu didengarkannya, menyalalah murka Bapa Yahweh, lalu api dari Yahweh menyambar dan membakar mereka yang ada di bagian ujung perkemahan. Maka berserulah orang-orang itu kepada Musa. Lalu ketika Musa berdoa kepada Bapa Yahweh, api itu pun padam. Maka Musa menamai tempat itu Tabera, sebab api dari Yahweh telah membakar mereka. Orang-orang campuran yang ada bersama mereka terdorong oleh nafsu rakus, sehingga Bani Israel kembali bersungut-sungut dan menangis. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kami teringat akan ikan yang kami makan dengan cuma-cuma di Mesir, juga mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana. Ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingkannya dengan bau kilangan atau menumbukkan dalam lumpang. Mereka memasak dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, mereka turunlah juga mana di situ. 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. 16. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, kumpulkanlah kepadaku 70 orang tua-tua Israel yang engkau kenal sebagai tua-tua bangsa yang berotoritas atas mereka. Engkau harus membawa mereka ke kemah pertemuan. Suruhlah mereka berdiri di sana bersamamu.
Sebab aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Aku akan mengambil sebagian dari roh yang ada di atasmu dan akan kutaruh di atas mereka, supaya mereka pun dapat memikul beban bangsa itu bersamamu, sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Engkau harus berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk esok, karena kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di telinga Bapak Yahweh sambil bersungut, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Sebab di Mesir keadaan kami telah lebih baik. Karena itu Bapak Yahweh akan memberikan daging kepadamu, dan kamu akan makan daging. 19. Bukan 1 hari saja kamu akan makan daging, juga bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, dan bukan 20 hari, melainkan sebulan penuh, sampai kamu muntahkan dari lubang hidungmu karena muak. Sebab kamu telah menolak Bapak Yahweh yang ada di tengah-tengahmu dan menangis di hadapannya sambil bersungut, mengapa kami harus keluar dari Mesir? 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. 30. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. 31. Kemudian datanglah angin dari Yahweh membawa burung-burung puyuh dan dari seberang laut, lalu menjatuhkan burung-burung itu ke dekat perkemahan. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke sebelah sini, dan sehari perjalanan jauhnya ke sebelah sana, mengelilingi perkemahan itu, dan tingginya kira-kira 2 hasta dari permukaan tanah. Lalu bangkitlah umat Israel mengumpulkan burung-burung puyuh sepanjang hari dan sepanjang malam itu, bahkan sepanjang esok harinya. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer dan
menyebarkannya di sekeliling kemah mereka masing-masing. Sementara daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka berkobarlah murka Yahweh kepada bangsa itu, dan Yahweh memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Maka orang yang menyebut tempat ini Kibrot Ta'awa, sebab di situ mereka menguburkan orang-orang yang mati karena rakusnya. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu menuju Haserot, lalu mereka tinggal di Haserot. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Dari bacaan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dibawa keluar dari tanah perbudakan yang selama 400 tahun mereka diperbudak. Sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Tidak perlu kerja keras, tidak perlu kerja paksa, tidak dapat cambukan, tidak dapat siksaan dari orang-orang Mesir, dari tentara-tentara Mesir. Tetapi mereka tetap tidak bersyukur. Mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, berapa tahun kita ini menjadi orang percaya? Kita berseru-seru kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan kabulkan permintaan itu. Dan ketika Tuhan kabulkan permintaan itu, apakah kita ada rasa syukur? Apakah kita berterima kasih dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa? Hal ini sering membuat kita tidak sadar ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita diberi kecukupan, kita diberi kelimpahan. Kita masih kurang bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bersungut-sungut. Dan pelajaran ini sangat berarti. Bacaan kita malam hari ini dari kitab Bilangan atau Bamidbar pasal yang ke-11 ini sangat-sangat berarti. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang percaya yang dibebaskan dari dosa, yang dibebaskan dari penderitaan, dari kemiskinan, kita harus bersyukur. Jangan karena ada persoalan sedikit, ada masalah sedikit, rasa syukur kita itu hilang, rasa berterima kasih kita kepada Tuhan itu hilang, terus bersungut-sungut. Bersungut-sungut membuat Tuhan murka kepada kita. Seperti bangsa Israel ini, luar biasa api Tuhan menyala di sekeliling kemah itu. Untung tidak menghanguskan mereka semua. Ketika mereka berseru-seru minta tolong kepada Musa, maka Musa memohon kepada Bapak Yahweh, maka api itu pun mereda. Ketika tidak ada hamba Tuhan yang didengar doanya oleh Bapak Yahweh, pastilah bangsa Israel hangus, mati, terbakar semua. Oleh karena itu, malam hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita mengikut Tuhan, jangan mau berkatnya saja, jangan mau kelimpahannya saja, jangan mau kesenangannya saja, tetapi suatu saat ada pikulan kuk yang harus kita tanggung, ada penderitaan yang akan kita alami, hal-hal yang kecil dan sepele di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam ekonomi kita akan mengalami seperti itu. Tetapi tetaplah kita bersyukur, jangan bersungut-sungut. Katanya ikut Tuhan enak, katanya ikut Tuhan diberkati. Kok saya ikut Tuhan seperti ini? Kok menderita, kekurangan? Saya dimusuhi banyak orang. Saudara-saudara,
Ketika kita dipilih oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu ada dekat dengan kita. Itu menjadi kiasan, menjadi peringatan bagi kita. Jadi jangan sekali-sekali bersungut-sungut, menggerutu dan menyalahkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak perlu mencangkul, mereka tidak perlu bekerja keras, mereka tidak dicambuk oleh tentara-tentaranya Fir'aun, dan mereka dipelihara oleh Tuhan dengan makanan yang dari surga, yaitu mana. Begitu masih mengeluh. Dari hal-hal kecil yang kita alami, biarlah itu menjadi peringatan bagi kita untuk selalu mendekat dengan Tuhan. Ingat, ada satu ilustrasi yang sering kali kita dengar. Ketika seekor monyet ada di ranting pohon, ketika ada angin kencang meniup pohon tersebut, maka monyet tersebut dengan erat berpegangan pada ranting-ranting pohon tersebut. Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi, ketika angin mendayu-dayu, maka monyet itu ngantuk dan terjatuh. Itu ilustrasinya. Ketika kita mengikut Tuhan, ada riak-riak, ada gelombang-gelombang yang sengaja menerpa kita, menimpa kita. Itu suatu peringatan supaya kita itu mendekat kepada Tuhan, supaya kita semakin berpegangan kepada Tuhan, semakin erat berpegang kepada Tuhan. Ini berlaku buat setiap orang-orang percaya. Ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan dalam bacaan kita malam hari ini juga, Musa yang seorang pemimpin yang dipilih oleh Bapak Yahweh sendiri, dia juga mengeluh. Ya, seharusnya roh Tuhan itu ada pada Musa sepenuhnya, maka roh Tuhan diambil sebagian. Ya, dikatakan dalam bacaan kita malam hari ini, roh Tuhan diambil sebagian dari Musa dan dibagikan kepada 70 tua-tua. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang yang ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan, jangan sampai roh yang ada dari Tuhan itu di dalam diri saudara diambil sebagian, dibagikan ke orang lain, seperti yang dialami oleh Musa itu. Tetap kuat, tetap teguh, tetap kita berpegang dan berharap pada Tuhan. Memang kita sebagai manusia, daging kita lemah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ingat firman Tuhan malam hari ini. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, jangan bersungut-sungut supaya murka Tuhan tidak menimpa kita. Dan yang kedua, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, supaya roh yang Tuhan sudah diberikan kepada kita itu tidak diambil sebagian dan diberikan kepada yang lainnya. Ini dua hal ini penting bagi kita untuk kita ingat melalui bacaan kita malam hari ini. Mimbar pasal yang ke-11, bilangan pasal yang ke-11 ini menjadi pengingat bagi kita. Dan ada satu hal lagi, yang ketiga, termasuk yang ketiga, ketika berkat Tuhan itu melimpah-limpah, jangan lupa juga dibagikan untuk yang lainnya, jangan dimakan sendiri. Ya, dikatakan di ayat yang terakhir, ketika mereka itu makan dengan kenyang sampai dalam bahasa Surabayanya itu blukek ya, dalam bahasa Surabaya seperti itu, maka itu dikatakan sebagai orang yang rakus, yang tidak mau berbagi untuk dirinya sendiri, untuk keperluannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain. Itu pun akan menyebabkan Tuhan murka.
Di malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui bacaan kita Fatmidbar pasal yang ketiga ayat pasal yang ke-11 ini, kita memperoleh 3 pelajaran. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan supaya roh Tuhan tidak diambil sebagian dari kita. Dan yang ketiga, berbagi, jangan ragus, ya, berbagi. Berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita patut kita bagikan kepada orang yang lain. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapak atas Dafar Elohim yang singkat saat ini yang telah kami baca. Kami mendapatkan 3 pelajaran penting ya Tuhan dari bacaan ini. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami boleh senantiasa taat dan takut akan Tuhan. Kami tidak bersungut-sungut dan kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami tidak rakus. Kami akan berbagi kepada yang lainnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan dan Mesias kami, Yesua Sang Mesias, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita mau masuk doa syafaat. Merupakan pujian sekali